Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar dari rumah. Hari ini bersama saya, Ibu Nur Sofia, atau boleh dipanggil dengan Bu Sofi, kita akan belajar materi tentang menentukan KPK dan FPB. Nah, materi ini adalah materi untuk anak-anak sahabat Erlangga jenjang kelas 4. Selama acara berlangsung nanti, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Jangan malu-malu ya. Oke, kita mulai nih. Sebelumnya Bu Sofi punya pantun buat anak-anak semuanya. Oke, jalan-jalan ke Pantai Ria, membeli tikar untuk duduk di tepi. Anak-anak yang hebat dan ceria, yuk semangat belajar matematika bersama Bu Sofi. Sudah semangat belajar kan? Kalau sudah semangat, yuk kita simak bersama. Oh iya, doa dulu ya. Semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat buat anak-anak. Tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan KPK dan FPB. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti setelah anak-anak belajar tentang menentukan KPK dan FPB bisa menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kita belajar faktor persekutuan dulu ya. Sebelumnya, masih ingat gak nih anak-anak faktor suatu bilangan? Faktor suatu bilangan itu adalah sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Faktor dari 12 berapa berarti? 1, 2, iya, 3, bagus, 4, 6, dan 12. Nah, ini adalah faktor dari 12. Kalau faktor dari 18, ya 1, 2, 3, 4. Bisa nggak 18 habis nggak dibagi 4? Oh tidak bisa, dia tidak habis. Bukan ya, berarti berapa? 6, kemudian 9, dan 18. Nah, ini adalah faktor dari 18. Nah, terus faktor persekutuan itu seperti apa ya? Faktor persekutuan itu adalah faktor persekutuan dari dua bilangan adalah faktor-faktor dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, berarti misalkan nih faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah, yuk kita cari mana nih yang bernilai sama. Oh ini ada 1 ya. Kemudian ada 2. Kita tulis dulu ya. 1, 2. Ada lagi? Ada nih ya. 3. Kemudian ada lagi enggak? Ada nih. 6. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Dan 6. Ini disebut dengan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Mudah ya. Nah, dari faktor persekutuan tadi yaitu 1, 2, 3, dan 6, anak-anak dapat menentukan yang namanya faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesarnya mana? Oh ini yang terbesar yaitu 6. Ini disebut dengan FPB. Jadi
FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Bisa ya? Nah, oke, kalau sudah sekarang tadi kita tahu nih mana yang terbesar 6 berarti itu adalah FPB-nya. Sekarang saya lanjut. Untuk menentukan FPB tadi kan mencari dari faktor-faktornya, kemudian faktor persekutuan, sehingga diambil nilai yang paling besar itu adalah FPB. Sebelum kita lanjut, kita akan belajar nih tentang bilangan prima. Masih ingat nggak ya, bilangan prima itu apa? Ya, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Masih ingat faktor kan? Ya, contohnya berapa nih bilangan prima? Dimulai dari 2, kemudian 3, betul. 4 bilangan prima bukan? Bukan, mengapa? Karena mempunyai lebih dari 2 faktor. 4 kan bisa dibagi 2. Ya, kemudian selanjutnya adalah 5. Berapa lagi? 7, ya. Kemudian 11, 13, 15, ya bukan? Bukan, karena 15 bisa dibagi 3, ya. Selanjutnya 17, 19, 21, ya tidak? Bukan, 21 bisa dibagi 3, hasilnya 7. 23 dan seterusnya. Jadi bilangan prima ini anak-anak ya biasanya adalah bilangan ganjil. Tetapi tidak semua bilangan ganjil itu ya. Kecuali bilangan 2. Bilangan 2 itu adalah satu-satunya bilangan prima yang genap. Nah, kalau sudah tahu bilangan prima, kita akan mengenal yang namanya faktor prima dan faktorisasi prima. Faktor prima itu bagaimana ya? Kalau faktor prima itu berarti kita harus tahu berapa saja ya bilangan prima yang merupakan faktor dari 30. Bisa dicari dengan cara yang tadi mencari faktornya dulu, baru dicari faktor primanya. Atau bisa juga dengan menggunakan pohon faktor ya. Bagaimana sih pohon faktor itu? Jadi pohon faktor ini kita bisa membuatnya adalah seperti ini ya. 30 kita tulis dulu, kemudian kita bagi dengan bilangan prima. Dibagi dengan 2 bisa tidak? Oh bisa, 2. Nah ini kita beri tanda ya. 30 dibagi 2 berapa? Ya yaitu 15. Ini tidak perlu kita beri tanda karena dia bukan bilangan prima. 15 dibagi berapa ya? Dibagi 3 ya. Oke, dapat berapa? Oh dapat 5. 5 juga bilangan prima berarti kita lingkari. Seperti ini. Jadi kalau kita mau menuliskan faktor dari 30 adalah faktor prima ya. Maaf, faktor prima dari 30 itu adalah 2, 3, dan 5. Ini adalah faktor primanya. Nah, untuk faktorisasi prima dari 30 adalah berapa? Yaitu 2 kali 3 kali 5. Ini adalah cara menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari sebuah bilangan. Nah, sekarang bagaimana ya untuk menentukan FPB dari 12 dan 18? Yang pertama tadi adalah kita bisa mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah, jadi masih ingat
Ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 18. 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, tadi kan ketemunya adalah nih ya, 6 yang terbesar. Nah, untuk mencari FPB ada cara kedua. Cara keduanya adalah tadi dengan menggunakan faktorisasi prima atau menggunakan pohon faktor. Ya, kita cari dulu pohon faktor dari bilangan 12. Dibagi 2 dapat 6, dibagi 2 dapat 3. Nah, ini sudah ya. Kemudian yang 18 dibagi 2 dapat berapa? 9. Dibagi 3 dapat 3. Nah, ini kita tuliskan faktorisasi dari 12. Langsung ya, yaitu 2, ini kan ada 2. 2 kali 2 kali 3. Itu ya. Kemudian yang 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau boleh kita tulis dengan 2 pangkat 2, bacanya pangkat ya, kali 3. Nah, untuk 18 berarti 2 kali 3 pangkat 2. Nah, FPB-nya bagaimana menentukannya? Jadi untuk menentukan FPB itu adalah karena faktor ya. Jika bilangannya sama, kita pilih pangkat yang kecil. Mana ini? Oh ini adalah pangkat 1 ya anak-anak. Nih, kemudian karena ini bilangannya sama, mana pangkat kecilnya ini? Itu 2 kali 3. Hasilnya adalah 6. Sama ya? Oke, kemudian kita lanjut. Bagaimana jika menentukan kelipatan persekutuan? Kita ingat kembali, kelipatan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan itu dengan bilangan asli secara berurutan. Contoh nih, kelipatan 4 berarti 4, 8, betul, 12, 16, 20, 24, 28, kemudian 32, 36, terus 40, 44, dan seterusnya. Ini adalah kelipatan 4. Kemudian untuk kelipatan 5 berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Nah, kalau kelipatan persekutuan berarti bagaimana dong? Jadi kelipatan persekutuan adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan dua bilangan atau lebih. Jadi kita harus mencari yang sama. Mana nih yang sama? Kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Ya, ini ya 20. Kemudian mana lagi? Ini ada 40. Kita tuliskan 20, 40. Nah, mungkin di sini nanti ada lagi ditemukan 60 gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 5. Ya. Kemudian kita lanjut nih. Tadi kan kelipatan persekutuannya dari 4 dan 5, 20, 40, 60, dan seterusnya. Nah, bagaimana untuk menentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil? Bagaimana ya? Caranya adalah menentukan mana sih nilai atau bilangan yang terkecil? Ya, bilangan yang terkecil adalah 20. Nah,
ini adalah KPK-nya. Oke? Ya, jadi KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Mudah ya? Nah, kita lanjut nih. Bagaimana? Apakah bisa menggunakan faktorisasi prima? Bisa dong. Tadi FPB bisa digunakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Nah, untuk KPK juga bisa. Yuk kita buat yang pertama. Untuk bilangan 4 dibagi berapa? 2. Dapat 2. Tuh. Untuk bilangan 5, karena 5 itu sudah bilangan prima, maka kita tidak perlu mencari lagi. Jadi 4 tadi adalah 2 pangkat 2 dan untuk 5 adalah 5. Seperti ini ya. Ini saya jauhkan supaya karena bilangannya berbeda, itu aja ya. Jadi KPK-nya adalah, kalau FPB tadi kan harus bilangan yang sama ya anak-anak ya. Kalau KPK kebalikannya, yang tidak sama itu langsung dikali. Tetapi yang sama pilih pangkat yang paling besar. Nah karena tidak sama kita bisa langsung kali nih. Kali 5. 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Hasilnya adalah 4 kali 5. Berapa hasilnya? 20. Tuh sama kan? Ya. Jadi untuk FPB dan KPK bisa dilakukan dengan menggunakan pohon faktor. Ada 2 cara ya tadi. Cara yang pertama dengan kelipatan persekutuannya dulu atau dengan faktor persekutuannya dulu baru menentukan KPK atau FPB. Yang kedua dengan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang ada cara yang ketiga nih. Dengan cara apa? Cara ketiga yaitu dengan menggunakan tabel. Tadi masih ingat kan untuk KPK dari 12 FPB ya. FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, bagaimana kalau menggunakan tabel? Ya, langkah yang pertama adalah kita harus membuat sebuah tabel dulu, yaitu seperti ini ya. Nah, ini kita tulis angka 12, kemudian ini 18. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita cari nih, dibagi bilangan berapa? Ini pembaginya di sebelah kiri nanti ya. Oh, dibagi dengan bilangan 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. 18 dibagi 2, 9. Itu ya. Nah, untuk yang bisa dibagi dua-duanya, kita beri tanda, kita lingkari gitu ya. Jika tidak bisa dibagi dua-duanya atau salah satu, tidak perlu dilingkari. Gunanya apa Bu Sofi? Tunggu dulu. Dibagi berapa nih? 2. 6 dibagi 2 dapat 3. 9 dibagi 2. Oh tidak bisa, berarti tetap 9. Dilingkari enggak duanya? Tidak, karena ada yang tidak bisa dibagi. Oke, lanjut. Berikutnya. Dibagi dengan bilangan berapa? Ini kita panjangkan dulu ya. Dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, oh 3. Karena bisa dibagi dua-duanya, kita lingkari. Itu ya. Lanjut ya. Jika sudah 1, udah ini biarkan. Ini masih ada, oh masih bisa dibagi dengan 3. Nih, satunya tetap, 3 dibagi 3 adalah 1. Apakah dilingkari? Tidak, karena sebelahnya tadi sudah tidak bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, itu kita sudah berhenti. Ya. Nah, terus bagaimana menentukan KPK dan FPB? Jadi kalau dengan tabel, yang kedua, jika kita mau menentukan KPK-nya adalah dengan cara kita kali semua nih yang di sisi kiri. 2 kali 2 kali 3 kali 3.
Ya, boleh ditulis atau tulis 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini faktorisasinya. Ya, berapa berarti? 2 kali 2 adalah 4. 3 kali 3, 9. 4 kali 9, 36. Tuh, lebih mudah kan? Ya, untuk FVB-nya bagaimana ya? Untuk FVB-nya adalah yang tadi kita beri tanda. Itu yang dilingkari. Berapa? Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita sudah menemukan KPK dan kita sudah menemukan FVB. Ini adalah cara ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel. Buat anak-anak di rumah, boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2, juga boleh pakai cara 3. Oke ya, kita lanjutkan nih. Bagaimana kalau nilainya 12 dan 24? Kita mau pakai cara apa? Pakai cara tabel ya. Baik, kita coba lagi dengan cara tabel. Yang pertama, kita tulis dulu nih bilangannya. 12 dan 24. Seperti ini ya. Kita bagi berapa? 2. Ini dapat 6. Ini 12. Oh, bisa kita lingkari. Dibagi berapa lagi? Dibagi 2. Ini dapat 3. Dapat 6. Berarti kita lingkari ya. Dibagi berapa? Dibagi 3. Dapat 1. Ini dapat 2. Nah, ini kita lingkari lagi. Kemudian dibagi berapa? Dibagi 2. Ini karena sudah 1 langsung kita tulis. Untuk ini adalah 1. Dilingkari enggak? Enggak, karena ini sudah tadi ya. Oke. Nah, sekarang KPK-nya bagaimana ya? KPK-nya adalah yang di sisi kiri ini dikali semua. Ya, KPK-nya 2 dikali 2, 4. Ya, ini dikali ya, 4. 4 dikali 3, 12. 12 kali 2, 24. Nah, ini adalah KPK-nya. KPK dari berapa tadi? Dari 12 dan 24. FVB-nya berapa ya? Wah, sudah nemu nih. Nih ya. FVB-nya adalah 12. Tuh. Mudah kan? Ya dong. Ya, kita lanjut nih. Berikutnya, bagaimana kalau 15 dan 16? Sama ya, kita coba pakai tabel nih. Boleh kalau adik-adik pakai pohon faktor juga boleh. Mau pakai yang kelipatan dan faktor juga boleh ya. 15 dan 16. Dibagi berapa? Oh, dibagi 3. Ini dapat 5. 16 bagi 3 bisa nggak ya? Tidak bisa, berarti tetap ya. Dilingkari nggak? Enggak. Ini dibagi 5, dapat 1. Ini tetap 16. Nah, terus gimana kalau nggak bisa seperti ini? Ya tidak apa-apa, kita lanjutkan ya. Dibagi 2, ini 8 ya. Dibagi 2 dapat 4. Kemudian ini kita teruskan dulu garisnya. Dibagi 2 dapat 2. Kemudian dibagi 2 lagi dapat 1. Dan sampai harus 1 semua ya. Kalau sudah kita berhenti. Nah, KPK-nya berapa? KPK dari 15 dan 16. Kita kali semua. 3 kali 5, 15. Kali 2, 30. Kali 2 adalah 60. Kali 2, 120. Kali 2, 240. Jadi KPK-nya adalah 240. Nah, terus FPB-nya berapa dong? Ada nggak tadi yang ditandai sama Bu Sofi?
Oh nggak ada, berarti berapa FVP-nya? Kalau tidak ada seperti ini ya anak-anak, FVP-nya adalah 1. Bisa ya? Nah, mudah kan pastinya? Oke, kita lanjut nih. Bagaimana jika ditemui dalam masalah sehari-hari ini? Bima mencuci sepedanya setiap 6 hari sekali. Sedangkan Made mencuci sepedanya setiap 4 hari sekali. Nah, pada tanggal 10 Mei, Bima dan Made itu mencuci sepeda bersama. Tanggal berapa ya mereka mencuci sepeda bersama lagi? Kita gunakan apa nih ya? Ya, kita gunakan KPK. Tapi anak-anak harus tahu dulu nih, kita tulis dulu. Diketahui dulu ya. Diketahui. Yang pertama adalah Bima. Bima berapa hari sekali? Ya, Bima adalah setiap 6 hari sekali. Jadi Bima itu mencucinya setiap 6 hari sekali. Itu ya. Kemudian Made. Made adalah setiap 4 hari sekali. Nih ya. Ini kita harus tahu dulu ya. Kemudian mereka mencuci sepeda bersama-sama tanggal berapa? Ya, tanggal 10 Mei ini Bima dan Made mencuci bersama. Kemudian yang ditanya, kapan mereka mencuci bersama lagi ya? Bima dan Made mencuci bersama lagi. Kapan ya? Ada yang tahu? Mencuci bersama. Ya, yaitu kita cari KPK-nya dulu. Yaitu KPK dari 6 dan 4. Nih ya. Adik-adik boleh pakai tadi apa namanya? Kelipatan, boleh pakai pound faktor, juga boleh pakai tabel. Kali ini Sofi mau pakai tabel aja ya. Boleh ya. Kita pakai tabel 6 dan 4. Seperti ini. Dibagi 2 dapat 3. Dapat 2 karena sama kita lingkari. Dibagi 3 dapat 1. Ini tetap 2. Kemudian ini dibagi 2 dapat 1 dapat 1. KPK-nya berapa? 2 kali 3, 6 kali 2, 12. Nah, karena ketemu KPK-nya adalah 12, apakah langsung? Oh tidak. Kenapa? Karena bersamanya adalah tanggal 10 Mei. Maka kita tambah, yaitu tanggal 10 Mei ditambah 12 hari. Itu ya. Jadi berapa ketemunya? Ketemunya adalah 22 Mei. Nih. Jadi ya boleh ditulis di sini. Jadi Bima dan Made mencuci sepeda bersama-sama pada tanggal 22 Mei. Betul sekali ya. Jadi ini harus lengkap gitu ya. Tanggal 22 Mei. Nah, bisa anak-anak sahabat Erlangga. Bisa kan pastinya? Ya. Nah, nanti boleh dicoba. Nih ya, ada soal ini. Boleh dicoba ya. Jawabannya dituliskan di kolom chat. Nanti akan bisa koreksi. Kira-kira anak-anak jawabannya benar atau salah ya? Sudah? Ya, silakan dicoba. Nah, nanti kalau sudah ketemu jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar. Baik, tidak terasa nih. Waktunya Bu Sofi telah menemani anak-anak sahabat Erlangga 30 menit. Itu tadi adalah materi tentang menentukan KPK dan FPB untuk jenjang kelas 4.
bermanfaat. Semoga anak-anak sahabat Erlangga semua sudah paham ya. Nah, jangan lupa untuk mengikuti dan mengaktifkan notifikasi untuk channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini ya. Jangan lupa. Oke, tetap jaga kesehatan ya anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.